semua. Kembali lagi di Poso, Podcast Nama Poso. Udah lama ya Bang kita nggak buat podcast kayak gini. Iya udah lama ya. 2021 ya terakhir ya. Oke. Ini podcast pertama kita berarti di tahun 2022. Oke. Rasanya apa nih Bang bedanya? Gimana ya, karena udah lama mungkin ya, udah lama kita nggak udah nggak buat podcast lagi, kayak rasanya canggung gimana gitu kan, deg-degan lagi, grogi, ngomong juga udah agak beda rasanya gitu ya. Iya. Tapi karena ada Pak Pendeta di sini, kita jadi semangat lagi. Iya, kita semangat lagi. Ya teman-teman, pada sesi kali ini kita sengaja mengundang talent kita, orang yang sangat berpengaruh di GKPS Jambi ya, Pak Pendeta Riando Tondang. Ya, kita sambut Pak Pendeta Riando Tondang dengan tepuk tangan. Kayaknya kita nggak perlu lagi ya Bang kenalan, karena kalau belum kenal berarti belum nonton nih podcast Nama Poso dari episode 1 sampai ke 4. Iya, jadi teman-teman tonton dulu biar kenal, oke? Ada linknya di bawah. Iya, jadi Pendeta Riando Tondang itu adalah pendeta di GKPS Jambi, Resort Jambi ya, dari tahun 2016 sampai sekarang. Ya teman-teman, jadi kita punya pertanyaan nih ya, kita punya beberapa pertanyaan untuk Pak Pendeta, dan ya mungkin juga pertanyaan terkait juga isu-isu atau mungkin pemikiran kita juga gitu ya, khususnya Nama Poso di GKPS kayak gitu. Oke. Mungkin Pak Pendeta, pertanyaan pertamanya dulu nih, awalnya gimana sih kepikiran gitu ya, kepikiran untuk lanjut ke sekolah pendeta dan menjadi pendeta? Apakah itu memang cita-citanya dari awal atau gimana gitu? Boleh diceritakan singkat Pak Pendeta? Iya, terima kasih buat kesempatan ini. Sebenarnya kalau ditanya tentang cita-cita, yang pertama cita-cita saya adalah menjadi supir mobil. Nah, karena melihat bagaimana waktu SD, SMP, SMA itu, kalau di kampung kami yang namanya supir mobil, kenek mobil itu mewah-mewah. Makanya yang enak-enak, aku situlah. Tapi dalam perjalanan waktu sesudah kelas 2 SMA, saya sudah banyak belajar agama juga dari seorang guru agama. Saya niat jadi pendeta dan ingin berjuang menjadi pendeta. Karena kebetulan juga sering bergaul dengan vikar di kampung. Itulah awalnya untuk ingin jadi pendeta. Iya, terniat sejak kelas 2 SMA ya, kelas 2 SMA. Nah, sering orang bercerita di luar gitu kan Pak Pendeta tentang orang tua itu banyak nggak mau anaknya jadi pendeta gitu. Bahkan udah beberapa orang mengatakan bahwa kalau misalnya udah lulus, udah gagal nih di beberapa jurusan yang mungkin dicita-citakan orang tua, baru ya udah sekolah pendeta aja gitu. Pak Pendeta melihatnya bagaimana tentang itu gitu? Iya, jadi memang kalau saya sebenarnya orang tua tidak setuju jadi pendeta. Iya, karena kebetulan dia maunya saya sekolah pemerintahan dan dia sudah berjuang untuk memasukkan saya dulu ke sekolah camat STPDN di Medan. Iya, STPDN. Dan itu sudah duduk dan sudah saya dijemput ke rumah mau dibawa ke Medan. Tapi saya tidak mau, karena apa? Karena saya sudah niat jadi pendeta. Jadi saya pergi tanpa seizin orang tua, pergi ke Pematang Siantar untuk testing di STT Pematang Siantar. Tapi di sana kalah. Dari situ saya cari info ada Abdi Sabda di Medan yang pendaftaran 2 hari ke depannya. Maka saya berangkat ke Medan dan testing lagi di Medan. Pas saat testing di Medan, dari 40 dari GKPS yang diterima, sayalah ranking 40. Waduh. Iya, suatu kebanggaan juga ya. Iya. Karena kan nge-ranking 40 yang diterima gitu ya. Meskipun agak-agak di pinggir jurang juga. Hampir tidak. Tapi masih masuk di dalam. Masih termasuk di dalam orang-orang yang lolos kayak gitu. Karena ratusan juga orang yang harus pulang gitu. Iya, bersaing sama ratusan orang juga. Nah, setelah itu gimana lagi Pak Pendeta ceritanya? Selama studi apakah memang merasakan ya memang ini pilihanku, jadi ini
senang juga lah yang kurasakan, atau ternyata ada perasaan menyesal juga Pak Pendeta nggak ikut STPDN gitu, gimana Pak? Iya, pas saat studi saya bergumul berat dan hampir menyerah. Ya, karena apa? Karena di sekolah pendeta itu pada saat itu harus mempelajari bahasa 3. Bahasa Dan ini 3? ya bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Waduh. Sementara saya bahasa Indonesia pun masih belajar. Lancarnya cuma bahasa Simalungun. Nah, jadi situlah pergumulan. Dan saat kami dulu kuliah ada peraturan kalau tinggal 2 kali dalam satu kelas maka dia akan drop out. Nah, jadi saya tingkat 1 naik, tapi di tingkat 2 saya gagal. Tinggal. Sekolah pendeta ada gagalnya juga ya. Iya. Kira-kira Jadi belajar banyak agama kawan-kawan saya dulu sampai 10 tahun baru tingkat 5. Waduh. Karena 2 tahun satu. Bahkan ada sesudah tingkat 5 10 tahun di sana harus drop out juga. Nah, gitulah kondisinya. Tapi saya berjuang di dalam hal itu karena ini adalah pilihan saya. Maka mau tidak mau saya harus perjuangkan dan perjuangkan terus. Dan akhirnya bisa tamat dari STT Abdi Sabda tahun 95. 95, Iya. wah udah lama. Jadi kalau kita runut lagi gitu ya dari yang Pak Pendeta ceritakan tadi, sebenarnya meskipun menjadi pendeta itu adalah cita-cita gitu ya, keinginan yang kuat kayak gitu ya. Tapi tetap aja menjalani studinya itu nggak semulus yang kita pikirkan ya. Iya pasti. Kan banyak katanya kalau udah tekadnya kuat ya pasti semuanya dipermudah. Ya, tapi memang tetap ada kendalanya, ada kesulitannya juga Pak Pendeta ya. Iya. Memang banyak kali kesulitan. Tapi karena kita sudah ada cita-cita, keinginan, itulah yang memotivasi. Nah, saya berandai-andai, seandainya saya juga dulu tidak cita-cita jadi pendeta, tapi harus ada di kampus itu, mungkin saya 1 kali tantangan sudah langsung menyerah. Iya. Betul. Tapi karena ini sudah cita-cita, keinginan, kita harus perjuangkan semaksimal mungkin. Itulah Bang. Iya. Quotes-nya ada di bawah. Iya, aku menyimpulkan satu hal gitu ya dari apa yang kita ceritakan tadi. Kalau misalnya ya dari pernyataan pertama, orang kalau udah gagal di berbagai tempat, terus pilihan terakhirnya menjadi pendeta, seolah pendeta gitu kan. Nah dari cerita yang tadi itu bisa disimpulkan bahwa ya jangan sampai keputusan untuk menjadi pendeta itu hanya sebagai pelarian gitu ya teman-teman ya. Karena memang ya seperti yang bilang tadi akan ada tantangan di dalamnya, kalau memang nggak ada keinginan yang kuat ya pasti akan mundur dengan sendirinya gitu ya. Iya. Saya sebagai pendeta Bang bukan pelarian tapi itu pilihan. Iya. Pilihan pertama. Dan tidak ada pilihan yang lain. Iya. Satu-satunya pilihan. Iya. Bukan pilihan berarti ya. Jalan gitu. Iya. Oke. Nah, terus setelah selesai, pastinya kan banyak orang juga yang sudah lulus dari STT nggak jadi pendeta gitu Pak Pendeta. Atau mungkin ya banyak juga kan pebisnis yang gelarnya STH gitu. Nah, karena mungkin ada juga seleksinya lagi ya kalau mau jadi pendeta gitu ya. Mungkin yang dijalani oleh Pak Pendeta gimana? Iya, saya tamat tahun 95 dan saya melamar untuk jadi pendeta sesuai dengan peraturan di GKPS harus melamar jadi vikar. Nah, peraturan pada saat itu di GKPS kesempatan untuk 1 orang melamar vikar hanya 3 kali. 3 kali. 1 kali 1 tahun. Nah, saya gagal. Pertama gagal, kedua gagal. Saat kedua gagal, saya sudah melamar di gereja GKI di Binjai. Saya sudah melayani di sana. Tapi apa kata mama? Nggak enak lah perasaanku kalau kau tidak jadi pendeta GKPS. Akhirnya saya berjuang lagi melamar jadi pendeta GKPS. Pada saat itu tahun ketiga saya melamar, sudah keluar peraturan di GKPS bahwasanya yang diterima menjadi vikar IP indeks prestasi harus 2,4. 2,4. Nah, pada saat itu. Sementara saya keluar dari kampus hanya 2,08. Jadi sebenarnya nggak ada harapan lagi masuk. Iya, betul. Administrasi tidak terpenuhi. Bahkan kawan-kawan saya yang di bawah 2,4 sudah tidak melamar lagi. Nah, tapi saya memberanikan diri melamar karena apa? Karena
cita-cita pertama sekalipun ingin jadi pendeta GKPS, tapi karena sudah agak susah memasuki, saya pilih menjadi pendeta lain, tapi ibu saya menekankan haruslah pendeta GKPS, kalau tidak saya kurang senang dia. Akhirnya saya perjuangkan lagi dan akhirnya memang bisa lolos pada tahun 2000 berapa ya? 98. Tahun 98. Iya. Oh, 98. 1998. 1998. Iya. Iya. Berarti dari tahun 98 sampai sekarang gitu ya, jadi pendeta. Udah berapa kali penempatan itu ya? Sudah 4 kali penempatan, Bang. 4 kali penempatan. Tambah penempatan vikar 2 kali, 2 tempat. Ya. Berarti penempatan keempatnya di Jambi ya? Iya. Sebelumnya yang ketiga di mana, Pak? Yang ketiga kita di Rantau Prapat selama 5,5 tahun. Sebelumnya di Batam 4 tahun, sebelumnya di Bulu Raya Pasar 5,5 tahun. Oh iya, lama-lama juga ya berarti, Bang? Terpenuhi semuanya. Iya. Nah, ketika Pak Pendeta ditempatkan di GKPS Resort Jambi, di Jambi, kesan pertamanya yang Pak Pendeta rasakan, yang Pak Pendeta dapatkan itu apa, Pak Pendeta? Boleh dari kota Jambinya mungkin, panas, atau dari jemaatnya, atau dari ketika pelayanan pertamanya gitu, Pak Pendeta. Boleh diceritakan. Ya, terima kasih. Sesudah saya sampai di Jambi, sebenarnya selama ini saya pingin kalau melayani itu janganlah maunya di kota-kota besar. Nah, tapi di kota-kota kecil lah, kecamatan gitu-gitu aja. Rupanya ditempatkan ke Jambi satu pergumulan yang berat, karena saya berpikir apa yang dapat saya lakukan melayani di ibu kota provinsi di dalam berbagai keterbatasan. Terus terang di dalam berbahasa saya sungguh sangat terbatas, khususnya bahasa Inggris. Sementara Jambi itu sudah kota besar, provinsi. Nah, jadi itulah pergumulan yang saya rasakan. Tapi di dalam pergumulan ini saya hanya berdoa kepada Tuhan, ya saya tidak ada minta di Jambi, tapi Engkau yang mengutus aku di sana. Saya yakin Tuhan sudah mendahului di sini, dan apapun yang dapat saya lakukan secara maksimal biarlah menjadi berkat nantinya di kota Jambi. Itu saja doa dari Rantau Prapat menuju Jambi. Iya, bicara tentang pergumulan ya, aku ada jadi terpikir nih satu pertanyaan gitu ya. Selama melayani jadi pendeta, sebagai pendeta gitu ya, baik di Jambi ataupun mungkin sebelumnya sebelum di Jambi gitu Pak Pendeta. Pergumulan itu kan sesuatu yang menggelisahkan hati kita ya. Maksudnya baik itu dari konflik keluarga mungkin atau konflik sosial gitu ya. Pernah nggak hal-hal kayak gitu tuh mempengaruhi Pak Pendeta dalam persiapan bahkan dalam penyampaian khotbah kayak gitu? Ya maksudnya pernah nggak itu menjadi suatu seolah-olah tuh mengganggu gitu ya, kayak gitu. Pernah nggak ngalamin yang kayak gitu? Iya. Kalau kita menyampaikan khotbah, satu hal yang pasti, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, itu sudah sangat mempengaruhi di dalam menyampaikan khotbah. Nah, jadi kalau di dalam suasana hati yang tidak senang, di dalam pergumulan yang berat, kalau kita belum bisa mengatasi itu, maka khotbah kita pun menurut saya itu tidak maksimal. Bahkan jangan-jangan dalam khotbah itu yang terjadi bukan kebaikan yang diinginkan Tuhan, tapi di sana akan ada dosa tanpa kita sadari. Iya. Jadi yang saya imani, apapun pergumulan-pergumulan itu, kalau saya di dalam pergumulan yang berat, saya merasa tidak konsentrasi, mungkin satu kali roster itu entah hari Senin, entah hari Selasa, 2 hari belum saya berdamai dengan pergumulan ini, saya berusaha agar digantikan untuk menyampaikan firman kalau ada yang menggantikan. Itulah yang saya lakukan. Iya, berarti memang kadang kan jemaat itu merasa ya kan pendeta itu seorang pribadi yang kudus, suci gitu ya. Karena memang penyampaikan firman Tuhan sebagai perpanjangan tangan Allah gitu ya. Nah, tapi memang satu hal yang mungkin perlu diketahui juga bahwa kita juga punya
kelemahan kemanusiaan gitu ya. Nah itu, jadi memang harapannya memang pendeta dalam penyampaian khotbah dalam kondisi tenang gitu ya, tenang dalam konflik. Iya. Oke. Iya, berarti kembali lagi nih ke bahasannya tadi. Oke, silakan. Kesan pertama ya. Oke. Nah, setelah Pak Pendeta menerima ditempatkan di Jambi dan juga tadi berdoa dari Rantau Prapat, doanya udah disampaikan tadi sama Pak Pendeta. Iya. Nah, yang dirasakan Pak Pendeta apa Pak Pendeta ketika di Jambi? Iya. Enaklah di Jambi ini. Enak, ya. Selalu kita syukuri. Iya. Ya, walaupun dalam berbagai pergumulan, persoalan yang ada, tapi kalau kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita bisa dibuatnya melayani dengan baik. Nah, jadi pengalaman pertama saya di Jambi, saya merasakan penuh sukacita. Karena apa? Karena saya perhatikan yang ada jemaat di sini semuanya baik dan bisa dikatakan tidak ada yang terlalu ego. Dan apa yang saya pikirkan di sana, bahwasanya kota Jambi ini adalah kota yang besar, yang mungkin di sana tidak bisa lagi kalau khotbah bahasa Indonesia, tapi harus bahasa Inggris. Rupanya masih diterima berbahasa Indonesia dan bahasa Simalungun. Iya. Jadi yang pasti di dalam untuk menyampaikan pelayanan baik khotbah, baik perkunjungan, inti utamanya bagi saya adalah dibawa dalam doa dan dipersiapkan segala sesuatu semaksimal mungkin, selebihnya pekerjaan roh. Iya. Nah, aku juga terpikir nih, kan tadi menggumulkan, mendoakan gitu ya sebelum masuk ke STT, sebelum datang ke Jambi itu kan didoakan gitu ya, didoakan apa yang mau Tuhan rancangkan aku ke sana kan kayak gitu. Nah, aku terpikir kayak ini sih Pak Pendeta. Oh jadi pernah nggak terpikir mendoakan untuk meninggalkan profesi sebagai pendeta gitu? Apakah itu karena kondisi konflik di jemaat atau bahkan melihat teman-teman yang mungkin seangkatan dengan profesi yang berbeda lebih sukses gitu? Karena kan di generasi kami ya itu kan sering terjadi ya, lulusannya apa, kerjanya di mana, pindah-pindah terus kayak gitu. Pernah nggak mendoakan itu Pak Pendeta? Iya, sebenarnya banyak pergumulan Bang. Tapi saya dari awalnya sudah mengimani tentang kuasa doa. Ya, pengalaman sebelum saya diterima menjadi pendeta, kami bertiga sudah dipersiapkan gagal. Dari 21 orang fikar ini, kami sudah dipersiapkan gagal dan kami sudah dipanggil pimpinan sinode. Ya, artinya kami akan gagal. Kami ditanya dengan berbagai alasan. Alasan saya, yang lain ada juga alasannya. Alasan saya harus gagal tidak menjadi pendeta karena peraturan selama fikar hanya 2 minggu cuti. Rupanya saya harus cuti 8 bulan karena sakit. Jadi saya harus gagal, yang lain dengan pergumulannya. Nah, tapi pada saat itu, saat pimpinan sinode ini memotivasi kami untuk cari pekerjaan lain, bahwasanya pendeta bukan hanya di mimbar, bukan hanya menjadi pendeta di KKWS, tapi dengan pekerjaan lain pun bisa. Saya hanya bisa katakan sama pimpinan sinode, selama saya sakit, selama saya hanya bisa di tempat tidur, dari tempat tidur saya tak pernah lupa mendoakan GKPS, warga GKPS, juga pengurus-pengurus di GKPS. Karena hanya itulah yang bisa saya lakukan. Jadi tentang masukan dari Bapak kami tidak menjadi pendeta, itu terserah sama Tuhan. Tapi apa yang kulakukan dari tempat tidurku, itulah kusampaikan sama Bapak. Dan akhirnya 3 minggu ke depan, yang 2 itu memang sahabat saya, tidak dipanggil untuk pembinaan pendeta, tapi saya dipanggil untuk pembinaan pendeta. Itu luar biasanya. Itu pengalaman selama fikar gitu Pak Ya, Pendeta. pengalaman fikar. Selama sudah ditahbiskan menjadi pendeta, pernah mendoakan itu lagi untuk? Terus selalu kita berdoa, dan saya ambil saat berdoa itu biasanya jam 1, jam 2. Jadi subuh. Jam 1, jam 2 subuh. Iya, itu terus sampai sekarang waktu sehat. Kalau waktu sakit mungkin tidak bisa duduk, ya berbaring di tempat tidur pun jadilah Tuhan
Maha tahu. Iya. Kalau abang ngapain tuh jam 1 jam 2? Belum tidur kali, baru main game. Itulah dua pribadi, tapi kalau dua keluarga kami mungkin malam atau pagi bersama dengan keluarga. Tapi dua khusus itu terus rutin kita lakukan 15 sampai setengah jam. Ya. 15 sampai setengah jam. 2 menit aja udah ngantuk nih kawan-kawan nih tidurnya. Jam 1 jam 2 mungkin lagi overthinking Lagi malah. overthinking. Atau satu sesi permainan belum selesai ya dalam gamenya ya. Oke. Ya mungkin pertanyaan dari aku gini sih Pak Pendeta. Pernah nggak berharap gitu ya, berharap nama Poso GKPS itu banyak yang memilih cita-cita menjadi pendeta gitu. Pernah nggak mendoakan untuk kayak gitu? Iya, saya tidak pala mendoakan agar ada yang ingin dari nama Poso menjadi pendeta, tapi saya hanya berserah kepada Tuhan di dalam doa, biarlah Tuhan itu sendiri yang menghunjuk dan mengurapi siapa yang menjadi hambanya. Iya, jadi yang saya doakan selalu untuk generasi muda, untuk nama Poso, bagaimana generasi muda agar bisa hidup berhikmat, hidup bijaksana, demikian juga di dalam pekerjaan, di dalam segala sesuatu yang dia lakukan, mau bekerja keras, berjuang dan berjuang. Sehingga keberhasilan itu nyata di dalam perjuangan dan doa. Iya. Iya. Dari cerita Pak Pendeta ketika masa SMA tadi, aku jadi penasaran Pak Pendeta. Gimana Pak Pendeta menggumulkan dan tahu gitu jawaban Tuhan itu ya jadi pendeta gitu sesuai sama apa yang Pak Pendeta inginkan gitu. Gimana Pak Pendeta bisa tahu gitu, bisa peka sama jawaban doa dari Tuhan gitu? Iya, saya lihat karena kita sudah niat menjadi pendeta. Tantangan ada, pergumulan ada. Yang memotivasi untuk melewati tantangan dan pergumulan itu hanya niat dasar itu, keinginan itu. Ya, itulah yang memotivasi sehingga kita berjuang terus. Berjuang dan berjuang. Ya, jadi kita hanya berjuang dan berharap kepada Tuhan. Pada saat itu kita tidak tahu apakah bisa apa tidak. Yang penting dilakukan, dikerjakan dan didoakan. Hanya itulah terus yang kita lakukan. Iya Pak Pendeta. Nah ketika Pak Pendeta ketika masa sekarang pun kayak tadi Pak Pendeta cerita berdoa setiap jam 1 jam 2 gitu. Terus berdoa sama keluarga juga. Apakah Pak Pendeta masih merasakan juga jatuh bangunnya untuk disiplin rohani atau ya udah setia gitu Pak Pendeta? Iya, masih jatuh bangun. Karena apa? Karena biasanya kalau kita sudah belum tertidur jam 12 entah setengah 1, jadi otomatis kita sudah berdoalah, baru tidur, baru paginya lagi berdoa. Jadi tak bangun lagi. Tapi kalau kita tidur jam 10, kita sudah pasti bangun jam 1, jam 2. Nah, karena apa? Karena saya pilih jam pribadi berdoa, karena dalam doa keluarga kita bisa sering terganggu. Karena kalau kita nanti berdoa, ada lagi gaya anak kita kurang semangat, atau gaya istri kita kayak yang malas-malas juga berdoa, itu sungguh-sungguh sangat mempengaruhi. Jadi biarlah ada doa keluarga, ada doa pribadi. Oh, ya, tetap ya. Ini juga yang saya lihat di dalam Alkitab. Karena Yesus juga kemana-mana pun dia sering doa pribadi di Getsemane, doa pribadi ke tempat sendiri dimanapun dia berada. Iya. Tetap mencari waktu dan tempat yang tepat gitu ya untuk berdoa. Nah mungkin yang terakhir mungkin ya, kalau mungkin yang terakhir dari aku, jadi teman-teman Pak Pendeta Riano Tondang ini akan pindah tugas lagi gitu ya, pindah tugas lagi dari GKPS Jambi. Mungkin nanti Pak Pendeta bisa kasih tahu ke tempat yang baru, tempatnya di mana gitu ya. Nah, mungkin apa yang menjadi harapan Pak Pendeta untuk kami nama Poso di GKPS Jambi secara khusus
atau mungkin juga untuk jemaat GKPS Jambi yang sudah dilayani selama kurang lebih 5 tahun gitu ya. Apa kira-kira harapannya untuk jemaat yang di Jambi? Ya, saya sesuai dengan SK pimpinan pusat, bahwasanya terhitung 1 Januari 2022 sudah menjadi pendeta di Resort Teladan Medan. Nah, jadi kebetulan pada hari Minggu inilah kesempatan terakhir di gereja kita GKPS Jambi, dan tanggal 8 mungkin saya akan berangkat ke Medan. Nah, yang menjadi harapan saya di tengah-tengah gereja kita ini, yang pertama saya penuh sukacita selama 6 tahun kurang 1 bulan di Resort Jambi. Sukacita saya karena anggota jemaat kita bertambah, dan saya dengar berita di tengah-tengah jemaat kita bahwasanya banyak yang menyelesaikan perkuliahan, melanjutkan perkuliahan, banyak yang dapat kerja. Nah, inilah sukacita saya. Jikalau di tengah-tengah jemaat itu ada kabar baik, pertambahan iman, pertambahan persekutuan, demikian juga keberhasilan di dunia dimanapun dia bekerja. Ya, jadi itulah sukacita saya. Karena apa? Karena selama 6 tahun ini di Resort Jambi ini itu sudah nyata saya lihat. Nah, terkhusus kepada generasi muda, nama Poso GKPS Resort Jambi, demikian juga di Jambi ini, nah, sudah sungguh sangat dewasa, dan melalui kegiatan nama Poso di jemaat Jambi ini saya perhatikan sudah berdampak baik di jemaat ini, dan saya yakin kalau sudah berdampak baik di jemaat ini, maka dimanapun dia bekerja sudah berdampak baik juga di tempat pekerjaannya atau di mana dia berinteraksi. Jadi doa dan harapan semoga pemuda nama Poso GKPS Jambi ke depan tetap mengandalkan Tuhan, tetap mau berjuang, tetap bersyukur, dan selalu bekerja keras. Nah, dan inilah yang paling utama dari orang tua yang saya terima di sini, terkhusus dari almarhum Situa RK Purba. Nah, saya tanya dalam bahasa Simalungun, hamba patua jagoduham, sehat, sukses, ijado kunci kesuksesan mai, bagi mabaku ayau peparhinalang do kebilang. Tapi apalah dibilang bapak itu, anggo marpoda sanami, kalau sekarang orang tua nyampaikan nasihat sudah nggak relevan lagi. Tapi sebenarnya kunci daripada keberhasilan itu, dia katakan demikian, manakul ma terus katanya. Artinya, arti manakul di situ bekerja, berjuanglah terus. Karena di situnya datangnya berkat itu katanya. Jadi inilah juga yang kita harapkan kepada generasi muda. Ya, belajarlah, berjuanglah terus. Karena di tengah-tengah perjuangan dan doa ininya, berkat Tuhan itu akan mengalir bagi kita. Ya. Iya, tetap semangat ya untuk generasi muda GKPS Jambi. Nah, mungkin yang ini sih pesan atau mungkin kesan selama melayani bersama-sama dengan majelis mungkin ya, dengan seksi-seksi juga, mungkin ada kesan yang mau disampaikan dan juga harapan yang mau disampaikan. Iya, kesan sungguh sangat baik, saling menopang di dalam pelayanan. Tapi yang namanya di dalam pelayanan itu dimanapun saya melayani selama sama Fikart sudah 24 tahun, wah, di situ pasti ada yang baik, ya ada juga yang menjadi pergumulan, ada juga yang banyaklah, kan gitu. Tapi bagi saya semuanya itu adalah warna-warni yang tidak bisa kita abaikan dan tidak bisa kita benci. Ya, jadi terus terang kalau saya sampai saat ini apapun yang dilakukan orang, tapi yang namanya sakit hatiku sama dia atau dendamku sama dia tidak ada. Walaupun mungkin dia entah bagaimana
perasaannya terhadap kita. Tapi kalau aku tidak ada. Tapi apapun persoalan, apapun pergumulan itu, bagi saya paling lama hari itu 2 minggu lah. 2 minggu sudah bisa dipulihkan kembali. Iya. Jadi 2 minggu bukan waktu yang singkat ya. iya, bukan waktu yang singkat. Padahal Alkitab mengatakan jangan kau pergi ke tempat tidurmu kalau kau belum berdamai, kalau kau belum mengampuni. Tapi kalau saya hitung pernahnya ada 2 minggu yang menjadi pergumulan. Ya, tapi memang benar-benar selesai ya maksudnya. Ya selesai, bagi dengan kita diri. sudah selesai. Iya. Jadi itulah, biarlah kalau di tengah-tengah kita, bersama dengan kita, masih ada hal-hal yang demikian, yang ego dan lain sebagainya. Tapi saya yakin di kemudian hari, bersama dengan pelayan-pelayan lain, bisa membawa pertobatan bagi dia dari kuat kuasa Roh Kudus. Iya. Udah banyak ya kita dengar cerita dari Pak Pendeta gitu ya. Banyak juga sih hal-hal yang aku dapat gitu dari ya terutama mengerjakan sesuatu sambil mendoakannya juga gitu. Dan kalau udah punya keinginan atau diniatkan, terus memang ada pergumulan tapi masih ada jalan yang bisa diupayakan, ya terus usahakan pasti bakal bisa dilalui juga gitu. Ya banyak lah ya yang bisa kita dapat. Gitu. Ya banyak pelajarannya dari Pak Pendeta juga, secara khusus juga untuk kita semuanya teman-teman nama Poso juga ya. Perjuangan kayak yang dibilang tadi, manakul terus gitu ya. Kerjakan lah gitu. Manakul itu kan mencangkul ya, itu kan pekerjaan di kebun gitu kan. Ya yang mau menjelaskan bahwa perjuangkanlah terus, bekerjalah selama masih siang gitu. Kerja-kerjanya 3 kali ya Bang, kayak apa? Udah kayak presiden. kerja. Oke, sepertinya sekian dulu episode ke-5 podcast kali ini. Kami juga berterima kasih kepada Pak Pendeta yang boleh hadir gitu ya untuk mungkin pertemuan terakhir ya. Pertemuan pertama dan terakhir di podcast Nama Poso GKPS Jambi. Iya. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Dan kiranya yang mendengarkan juga boleh ya terberkati dan mengikuti perjalanan Pak Pendeta ini, boleh mendapatkan suatu hal lah yang menguatkan gitu. Ya. Sekian podcast hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Sampai jumpa. Shalom. Satu momen yang paling berkesan dari Jemaat Resort Jambi? Iya, momen yang berkesan di Resort Jambi saat ada PA Bapak bersama. Di situ diadakan lomba stand up komedi. Kebetulan saya juara 1. Pasti. Dapat hadiah handphone walaupun masih kotaknya saat itu. Oke. Satu makanan yang paling enak di Jambi? Makanan yang paling enak di Jambi adalah kepala baung. Ikan baung. Itu ada di Palmerah itu. Iya, yang depan pom bensin kan Pak depan Pendeta. pom bensin. Pernah ketemu sama Bapak katanya di situ. Oke. Satu orang pemuda yang paling dikenal? Aris. Aris Sumarmata. Waktu masih pemuda. Waktu masih pemuda sampai Bapak sekarang. Sama Bapak. Satu tempat yang paling sering dikunjungi di Jambi? Satu tempat yang paling sering dikunjungi di Jambi. Karena rata-rata 2-3 kalinya saya kunjungi semua. Jadi ratalah semua perkunjungan itu. Waduh. Nggak sering kunjungan ya? Nggak sering kunjungan. Kunjungan keluarga lah yang sering. Oke. Iya. Itu aja. Terima kasih.